Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi balik lagi sama aku, dan sebelumnya aku udah lama banget nggak upload video, itu sekitar 2 mingguan. Karena seminggu yang lalu aku sempat dirawat di rumah sakit, dan itu aku dirawat sekitar 1 mingguan juga. Dan aku drop banget, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah sekarang aku udah sehat lagi dan udah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan sesuai janji aku di video aku yang ini, buat kalian semua yang belum nonton videonya, kalian bisa tonton dulu sekarang, atau abis ini kalian bisa tonton dulu. Jadi di video aku ini tuh aku janji kalau aku tuh bakal share ke kalian semua gimana sih cara kita tahu tipe gaya belajar kita itu seperti apa. So buat kalian semua yang penasaran, jangan skip videonya. Dan seperti biasa, buat kalian semua yang belum subscribe YouTube channel aku, kalian bisa subscribe dulu di bawah ini yang ada tombol merahnya, terus pencet loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan video-video dari aku. Itu ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, terus yang kedua itu ada auditory, nah yang terakhir ini ada kinestetik. Dan aku akan bahas satu persatu dari ketiga tipe gaya belajar tersebut. So buat kalian semua jangan skip videonya dan kalian bisa tonton terus sampai habis. Oke, langsung aja ke tipe gaya belajar yang pertama, yaitu tipe gaya belajar visual. Nah, biasanya orang yang visual ini dia lebih cenderung atau lebih fokus ke penglihatannya dibandingkan ke pendengarannya. Jadi, buat kalian semua yang punya tipe gaya belajar visual, ini biasanya dia lebih mudah mengingat atau menghafal sesuatu dengan cara melihat dibandingkan mendengar. So, apa aja sih ciri-ciri dari tipe gaya belajar visual ini? Jadi yang pertama, orang visual ini lebih suka gambar atau pemandangan. Jadi buat kalian semua yang lebih suka melihat pemandangan atau gambar, bisa jadi kalian termasuk orang yang punya tipe gaya belajar visual. Nah, terus yang kedua, lebih mudah mengingat atau menghafal sesuatu dengan cara melihat dibandingkan mendengar. Karena kadang ada ya orang yang ngelihat aja dia gampang gitu ingatnya. Kalau misalnya ngedenger dia malah nggak ingat. Misalnya, dia pernah ke suatu tempat dan dia ke tempat itu lagi dan dia lebih mudah mengingatnya. Jadi, oh gue pernah nih ke tempat ini, gue gak asing lagi nih ke tempat ini, gitu. Nah, terus yang ketiga, biasanya orang yang punya tipe gaya belajar visual ini, dia lebih suka membaca dibandingkan dibacakan. Jadi buat kalian semua nih, yang kadang kalau dibacain sama orang, misalnya pelajaran, ih lu baca apa sih, kok gue gak ngerti ya, mending gue baca dulu aja. Jadi buat kalian semua yang seperti itu, bisa jadi kalian termasuk tipe gaya belajar visual. Nah terus yang keempat, yaitu orang yang punya tipe gaya belajar visual ini cenderung lebih memperhatikan penampilannya. Jadi dia selalu perfeksionis gitu. Kadang kalau misalnya penampilan yang gak sesuai, atau misalnya kerudungnya warnanya oranye, terus bajunya warnanya biru, dia malah gak pede gitu, karena dia perfeksionis dalam penampilannya. Nah terus yang kelima, biasanya orang yang punya tipe gaya belajar visual ini dia memiliki tulisan yang rapi. Jadi buat kalian semua yang ngerasa tulisan kalian rapi dan bisa dibaca sama orang lain, bisa jadi kalian termasuk tipe gaya belajar visual. Nah terus yang keenam, yaitu biasanya orang visual ini berbicara dengan tempo yang agak cepat. Jadi kalau ngomong tuh Nah, terus yang ketujuh, biasanya orang visual ini dia tidak mudah terdistraksi oleh apapun. Jadi buat kalian semua yang kalau belajar di tempat ramai, tapi kalian tetap fokus aja gitu ke buku kalian, bisa jadi kalian termasuk orang yang punya tipe gaya belajar visual. Nah, terus yang terakhir, yang kedelapan, biasanya orang visual ini dia lebih suka komunikasi secara tertulis. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh mager gitu tuh. Jadi lebih suka lewat chat atau lewat tulisan. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri dari orang yang punya tipe gaya belajar visual. So, cara belajar yang seperti apa sih yang cocok buat orang yang visual tersebut? Yang pertama, kalian bisa belajar menggunakan gambar atau video. Nah, terus yang kedua, kalian bisa belajar menggunakan stabilo ataupun pulpen warna-warni.
Jadi buat kalian semua nih yang punya tipe gaya belajar visual, kalian bisa ngestabiloin kata-kata yang penting di buku pelajaran kalian, atau kalian bisa menggunakan pulpen warna-warni. Kayak contoh, kalian nulis judul pakai pulpen warna merah, terus subjudul pakai pulpen warna biru, terus tulisan biasanya pakai pulpen warna hitam, ataupun kata-kata yang penting bisa pakai pulpen warna hijau. Itu sebisa kalian pokoknya. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa menulis ulang apa yang guru kalian ucapin saat di kelas. Nah, terus yang terakhir atau yang keempat, kalian bisa belajar menggunakan mind mapping. Buat kalian semua yang belum tahu, ini contoh mind mappingnya. Jadi mind mapping itu seperti pohon berantai. Misalnya kalian belajar tentang kingdom di biologi. Jadi kingdom itu kan ada Monera, Protista, terus Fungi, Plantae. Kalian bisa buat seperti ini. Nah, jadi mungkin itu beberapa tips dan ciri tipe gaya belajar visual. Lanjut ke yang kedua, yaitu tipe gaya belajar auditori. Tipe gaya belajar auditori ini biasanya dia lebih fokus ke pendengarannya dibandingkan penglihatannya. Jadi berbanding terbalik dengan tipe gaya belajar visual yang tadi. Biasanya orang yang auditori ini dia lebih mudah memahami, menghafal sesuatu dengan cara mendengar dibandingkan melihat. Jadi dia peka banget nih pendengarannya. So, apa aja sih ciri-ciri dari tipe gaya belajar auditori? Yang pertama, biasanya dia lebih mudah menghafal sesuatu dengan cara mendengar dibandingkan melihat. Yang kedua, dia lebih suka mendengarkan. Jadi berkebalikan dengan tipe gaya belajar visual yang tadi. Kalau tipe gaya belajar visual, dia nggak suka nih dibacain, dia lebih suka membaca. Sedangkan kalau auditori ini, dia lebih suka dibacain, lebih suka mendengar dibandingkan dia ngebaca langsung. Nah, yang ketiga, biasanya tipe gaya belajar auditori ini, dia lebih mudah terdistraksi oleh apapun. Jadi biasanya kalau orang auditori ini lagi belajar di tempat rame, dia nggak bisa, dia malah cenderung ngedengerin orang lain, dia malah nggak fokus ke bacaan yang dia baca. Nah, terus yang keempat, biasanya orang auditori ini dia fasih dalam berbicara. Jadi biasanya kalau orang auditori lagi ngomong, ini kita lebih enak ngedengernya, terus lebih mudah dipahami. Karena orang auditori ini dia termasuk pembicara yang fasih. Nah, terus yang kelima, orang auditori ini biasanya pandai menirukan berbagai macam suara. Jadi buat kalian semua nih yang punya keahlian pandai menirukan suara artis, terus suara hewan, kalian bisa jadi termasuk dari golongan yang punya tipe gaya belajar auditori. Nah, terus yang keenam, biasanya orang auditori ini dia sulit banget melakukan tugas yang melibatkan visual. Jadi contohnya, guru kalian ngasih tugas ke kalian tapi nggak dijelasin gitu sama gurunya, cuma dikasih bagan doang. Kalian tuh biasanya lebih kebingungan, terus lebih suka tanya ke teman, tugas gurunya tuh apa sih, kok gue nggak paham ya gitu. Nah, terus yang ketujuh, biasanya orang auditori ini dia kalau belajar atau kalau membaca sesuatu itu dia menggerakkan bibirnya atau mengeluarkan suara. Jadi biasanya orang auditori ini dia cenderung nggak bisa kalau bacanya itu diem aja atau di dalam hati. Jadi dia tuh bacanya dengan cara mengeluarkan suara, terus menggerakkan bibirnya. Terus yang terakhir yaitu yang kedelapan, biasanya orang auditori ini dia lebih mudah mengingat nama seseorang saat berkenalan dengan orang yang baru. Karena kadang ada orang yang kalau ketemu orang baru nih, inget ini gue mukanya siapa ya, tapi kalau dia tuh, oh namanya ini Chelsea, namanya ini Cindy gitu, tapi dia nggak inget mukanya tuh yang mana gitu. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri dari orang yang punya tipe gaya belajar auditori. So, cara belajar seperti apa sih yang cocok untuk tipe gaya belajar auditori? Langsung aja. Yang pertama, kalian bisa belajar dengan cara mendengarkan. Jadi buat kalian semua yang punya ciri-ciri dari tipe gaya belajar auditori, kalian bisa ngerekam nih saat guru kalian ngejelasin di kelas, atau saat teman kalian ngejelasin, kalian bisa rekam dan kalian bisa dengerin ulang ketika kalian di rumah. Nah, yang kedua, kalian bisa belajar dengan cara diskusi. Jadi buat kalian semua yang punya ciri-ciri dari tipe gaya belajar auditori yang tadi, kalian bisa belajar dengan cara diskusi dengan teman kalian. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa menghafal atau membaca sesuatu dengan cara bersuara. Nah, terus yang keempat,
kalian bisa menghafal sesuatu dengan cara bernyanyi. Jadi misalnya kalian dikasih tugas buat menghafal sesuatu sama guru kalian, kalian bisa tuh buat lagu sesuka kalian. Misalnya lagu yang ngetren apa, terus kalian masukin tuh lirik-liriknya sesuai yang mau kalian hafal. Nah, terus yang terakhir, kalian bisa belajar sambil mendengarkan lagu yang kalian sukai. Jadi kalian mungkin belajar akan lebih pewek lagi gitu. Nah, jadi mungkin itu aja ciri-ciri dan tips belajar yang cocok untuk tipe gaya belajar auditori. Dan langsung aja ke tipe gaya belajar yang terakhir, yaitu kinestetik. Nah, kalau yang kinestetik ini biasanya dia melibatkan suatu gerakan. Dan biasanya kalau orang yang punya tipe gaya belajar kinestetik ini, dia lebih suka belajar dengan cara mempraktikkan. Dan biasanya orang yang punya tipe gaya belajar kinestetik ini, dia punya ciri-ciri yang pertama, dia lebih suka atau menyukai aktivitas olahraga. Jadi buat kalian semua nih yang suka aktivitas olahraga, bisa jadi kalian termasuk dari tipe gaya belajar kinestetik. Dan yang kedua, biasanya orang kinestetik ini, dia tidak pandai menulis, tapi dia pandai bercerita. Jadi kalau misalnya disuruh nulis nih sama temennya tentang perasaan dia malah nggak bisa. Tapi biasanya kalau misalnya dia cerita nih, panjang kali lebar dari A sampai Z itu ngomong terus, pokoknya dijabanin deh dari pagi sampai malam lagi. Orang kinestetik ini suka banget cerita gitu. Nah, ciri yang ketiga yaitu biasanya orang kinestetik ini dia cenderung tidak punya tulisan yang rapi. Jadi berbanding terbalik sama orang yang punya tipe gaya belajar visual tadi. Nah, terus ciri yang keempat yaitu biasanya orang kinestetik ini nggak bisa diem. Jadi dia tuh biasanya gerak mulu, pokoknya nulis aja dia, misal tangan kanan yang nulis, tangan kiri tuh gerak-gerak gitu, atau kakinya gerak-gerak, jadi nggak mau diem. Nah, terus yang kelima, biasanya orang kinestetik ini, dia kalau komunikasi sama orang, dia lebih banyak menggunakan isyarat tubuh. Contohnya, kalau dia komunikasi sama temennya nih, dia ngomong misalnya, gitu, misal itu matanya, jadi dia sambil nunjuk mata dia gitu, nggak cuma ngomong doang mata gitu. Nah, terus yang keenam, biasanya orang kinestetik ini dia cenderung menghafal dengan cara melihat atau sambil jalan gitu, atau juga bisa sambil metikin jari. Intinya dia tuh nggak bisa diem. Nah, terus ciri yang terakhir, yang ketujuh, biasanya orang kinestetik ini dia lebih menyukai belajar dengan cara metode praktik. Contohnya dia lagi belajar tentang cara menghitung luas kubus. Itu kan luas kubus sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau misalnya digambar nih, dia nggak tahu sisinya yang mana nih. Tapi dia harus langsung gitu tuh ngelihat kubusnya langsung. Terus dikasih tahu ini sisi, ini sisi, ini sisi. Terus dikaliin semuanya cara menghitung luasnya. Nah, itu contohnya. Jadi itu mungkin beberapa ciri-ciri dari orang yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik. Nah, terus cara belajar seperti apa sih yang cocok untuk tipe gaya belajar kinestetik? Langsung aja. Jadi tips yang pertama, kalian bisa cari manfaat dari pelajaran yang kalian pelajari. Contohnya kalian lagi belajar tentang fisiologis tubuh kalian, terus kalian belajar tentang jantung. Kalian bisa cari tahu nih manfaat atau fungsi jantung untuk tubuh kalian. Nah, terus yang kedua, kalau kalian udah dapetin materi nih, suatu pelajaran, terus itu bisa dipraktikan, kalian bisa praktikin nih pelajaran yang kalian dapat dari sekolah. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa melakukan eksperimen dari materi yang didapetin dari guru kalian. Nah, terus yang keempat, kalian bisa belajar dengan cara melakukan aktivitas seperti memetik jari, terus kakinya gerak-gerak, intinya senyaman kalian mungkin. Dan kalau misalnya kalian mau salto pun sambil belajar itu nggak apa-apa, asal itu bisa masuk dan nggak merugikan sekitar kalian. Nah, terus yang kelima, kalian bisa mengunjungi tempat yang berhubungan sama materi yang kalian lagi pelajarin. Contohnya kalian lagi belajar sejarah, kalian bisa pergi ke museum. Dan yang terakhir, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler. Seperti kalau misalnya di sekolah kalian ada KIR atau karya ilmiah remaja, kalian bisa ikut untuk menambah pengalaman kalian. Oke guys, jadi itu beberapa dari tipe gaya belajar. Itu ada visual, terus ada auditori, terus ada kinestetik. Dan aku udah jelasin ciri-cirinya, terus cara belajarnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat, dan seperti biasa buat kalian semua, jangan lupa like this video dan komen di bawah ini kalian mau aku buat video apa lagi. Dan jangan lupa share this link to your friends. And see you on my next video. Bye!